Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai manajemen strategi internasional sebagai tugas UAS dari Ibu Ika Fauzia selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Bisnis Internasional. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian strategi internasional. Manajemen strategis adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan. Manajemen strategis berfokus pada proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan, dan perencanaan untuk mencapai sasaran, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan perencanaan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen strategis internasional ini merupakan proses perencanaan manajemen komprehensif yang berkelanjutan dan mengarah pada perumusan serta penerapan strategi yang membuat perusahaan dapat bersaing secara efektif di tingkat internasional. Yang kedua, ada tantangan dalam strategi internasional. Sejumlah tantangan yang dihadapi dalam perdagangan internasional antara lain persaingan dengan negara lain semakin ketat karena suatu negara tidak hanya bersaing dengan satu negara. Yang kedua, barang yang diproduksi juga semakin bersaing sehingga suatu negara diminta agar terus meningkatkan kualitas produksinya. Yang ketiga, teknologi yang digunakan semakin canggih sehingga negara yang tidak mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi maka akan semakin tertinggal dalam perdagangan internasional. Selanjutnya, alternatif pilihan strategi internasional. Strategi alternatif adalah jenis strategi yang memungkinkan sebuah perusahaan memperoleh kendali atas distributor, pemasok, dan pesaing. Ada beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan perusahaan apabila ingin memasuki dunia internasional. Yang pertama, pasar baru. Beberapa perusahaan berusaha membuka pasar baru di negara lain apabila mereka mengalami pertumbuhan yang lambat di negara sendiri atau pasar domestik yang dibatasi. Yang kedua, produk baru. Terkadang perusahaan dapat mengenalkan produk baru dengan cepat di luar negeri dibandingkan di dalam negeri. Ini khususnya berlaku untuk perusahaan farmasi yang berpangkal di Amerika Serikat. Yang ketiga, ada fungsi. Setiap kondisi keunggulan suatu negara dapat mempengaruhi hasil keputusan untuk memproduksi barang di luar negeri untuk menekan harga pokok penjualan. Selain itu, perusahaan yang telah mengekspor ke negara tertentu dapat menemukan bahwa memproduksi dalam lokasi tertentukan. Dengan cara yang sama, para pemasok seringkali menempatkan fasilitas baru di negara-negara tempat konsumen mereka berlokasi. Baik, selanjutnya ada tingkat atau level strategi internasional. Sebagai acuan untuk mencapai goal atau strategi memiliki peranan yang sangat penting serta tingkatan yang berbeda-beda. Berikut tingkatan strategi yang patut Anda ketahui. Yang pertama itu ada strategi korporasi, di mana strategi korporasi ini adalah strategi yang mengatur berbagai perusahaan yang berada di bawah induk grup perusahaan. Yang kedua ada strategi unit bisnis, di mana strategi unit bisnis terdiri dari dua aspek, yaitu tercantum dalam misi perusahaan serta fokus pada keunggulan kompetitifnya. Yang ketiga ada strategi fungsional, di mana strategi fungsional ini adalah strategi yang di dalamnya meliputi pemasaran, produksi, sumber daya manusia, finance, teknologi informasi yang dapat mendukung level sebelumnya seperti strategi unit bisnis. Terakhir ada strategi aliansi internasional. Aliansi strategi internasional adalah aliansi penggabungan antara dua atau lebih kelompok menjadi satu dengan tujuan agar dapat mencapai tujuan masing-masing dengan lebih baik karena adanya kerjasama yang saling menguntungkan. Aliansi dapat juga diartikan sebagai persekutuan yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok, atau organisasi yang mempunyai sumber daya, sarana prasarana, dana, keahlian, akses, pengaruh, dan informasi, dan juga bersedia untuk terlibat aktif atau berperan dalam menjalankan fungsi dan tugas tertentu. Hal ini dilakukan agar aliansi yang dijalankan berhasil atau sukses. Yang pertama itu ada pengembangan strategi, yang kedua penilaian rekanan, yang ketiga negosiasi kontrak, yang keempat operasionalisasi aliansi, yang kelima pemutusan aliansi.
Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat untuk semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.